hak cipta itu kan milik pencipta lagunya, ataukah mungkin dia kuasakan kepada ahli waris atau kuasakan di publishing. Tetapi sekali lagi itu hak untuk mendapatkan keadilan berdasarkan norma-norma keadilan itu sendiri. Cuma alangkah eloknya jika dikomunikasikan dulu oleh pihak pemilik hak cipta dengan pengguna untuk apakah misalnya dicapai musyawarah mufakat. Tapi saya mendengar ya dari berbagai sumber yang juga cukup terpercaya bahwa ternyata Bung Yoni Dores sudah mendatangi ke rumah, menurut informasi begitu, sudah coba menghubungi tapi mungkin belum terkonek, belum tersampaikan. Ya yang paling tahu kan mereka berdua gitu. Tapi sebagai ketua LMKN saya mengimbau supaya kalaupun sudah masuk di ranah hukum pelaporan, kan masih ada ruang untuk mediasi, duduk bersama-sama secara kekeluargaan untuk mencari solusi-solusi yang paling bijak. Tapi saya mau tekankan di sini, menggunakan sebuah karya cipta, lagu atau musik harus seizin pemilik hak ciptanya. Bisa saja pemilik hak cipta ini sudah menguasakan kepada LMK atau sudah kuasakan juga kepada penerbit musik atau publishing, sehingga wajar harus seizin, harus minta kulonungun lah gitu. Begitu. Pak, ketika seorang pencipta lagu atau publishing atau hal yang lainnya, ketika sudah didaftarkan ke LMKN ini, didaftarkan di LMK. Iya, di LMK. Lalu LMK itu terhimpun dalam hal kegiatan collecting, kemudian pengelolaannya dan pendistribusiannya semua harus satu pintu di LMKN gitu. Tapi yang pegang kuasa itu masing-masing LMK gitu. Tapi apakah ketika yang sudah terdaftar di LMK ini, iya, ketika ada artis lain atau penyanyi lain lah, katakanlah penyanyi lain gitu ya, yang ingin menyanyikan sebuah karya yang sudah terdaftar di LMK ini, apakah harus izin kemana itu Pak? Menyanyi untuk apa? Ketika menyanyi untuk kepentingan komersial. Ya. Kalau menyanyi di panggung-panggung hiburan, ada undangan atau ada show, ya cukup menghubungi LMK secara komersial. Kalau dia menyanyi itu untuk live event yang komersial, itu penyelenggaranya itu menghubungi LMKN yang menghimpun LMK ini untuk dimintakan izinnya. Saya di kantor itu selalu mengeluarkan surat perjanjian lisensi penggunaan karya cipta lagu dan musik, dan nggak susah, cukup masuk di website kami, diisi aja kami mau menyanyikan lagu ABCD, dia bayarkan sesuai ketentuan. Kalau di live event, kalau pertunjukan itu 2% dari tiket yang terjual kalau pertunjukannya komersial. Kalau pertunjukan charity, pertunjukan sosial, 2% dari biaya produksi musiknya. Jadi biaya panggung, sewa organ atau sewa musik, sewa lighting, itu aja. Dan di situ dia menyanyi 10 lagu, 20 lagu, berapa lagu pun ada, bukan hitungan per lagunya. 2% dari biaya produksi atau 2% dari tiket yang terjual. Itu ketentuan yang diatur dengan sistem tarif peraturan Menteri Hukum dan HAM. Begitu. Jadi ketentuan itu ada.
Dan sudah sejak tahun berapa dia berlaku. Jadi kan sulit. Cuma yang jadi soal itu ada kehendak baik enggak dari para pengguna komersial. Juga kewajiban moral juga kepada penyanyi. Kalau membawakan lagu, mbok ya disebutkan lagu ini, saya menyanyikan lagu ini ciptaan dari seseorang gitu, sebutkan nama atau ditulis. Masa kita dapat rezeki dari lagu si pencipta lagu itu, tapi kita menyebutkan nama, menulis nama aja malas. Gak boleh itu. Secara moral itu salah. Secara moral. Apalagi secara hitungan komersial. Karena sebuah lagu itu kan ada pemiliknya. No song, no music business. Tidak ada lagu, gak ada bisnis musik. Si penyanyi mau nyanyi apa? Diem aja kalau gitu. Kalau mau pakai lagu, izin dong. Dan mendapatkan izin nggak susah. Kalau untuk live event tadi itu, kalau untuk digandakan, Anda merekamnya lalu dimanfaatkan secara komersial, ini lebih wajib lagi. Anda harus seizin pemilik hak ciptanya. Hubungi dong penciptanya atau publishingnya. Apalagi ada tindakan komersial sengaja merekam untuk diposting di mana-mana. Iya kan? Kan itu ada kehendak untuk meraup keuntungan secara komersial. Gitu, ini kan edukasi yang baik karena menggunakan sebuah karya cipta lagu itu ada pemiliknya. Pemiliknya itu sudah kuasakan ke LMK atau sudah kuasakan ke untuk performing rights-nya lewat LMK, ataukah dia sudah kuasakan kepada publishing. Nah, itu ada mechanical rights di situ, penggandaan atau memperbanyak dan lain sebagainya. Sebetulnya mudah aja. Kalau mau gunakan lagu secara komersial, harus izin para pemilik hak ciptanya. Di situ kata kunci. Gitu.